Hello, hai semua, welcome back to pembacaan kita yang ke-40, hari yang ke-40. So, hari ini kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11 dan juga Markus 1 ayat 12 hingga 13. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan Engkau dalam buku Desire of Ages, di dalam buku Encounter Series ini Tuhan, dalam ayat-ayat Alkitab-Mu yang terdapat dalam buku ini. Pada saat ini kami ingin Engkau menyertai kami agar setiap pembacaan kami itu kami boleh teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11 terlebih dahulu, berkenaan dengan pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan memegahkan, dan berkata kepadanya, dalam Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya suatu kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sambung terus ayat 9 hingga 11, oke? Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Seterusnya di dalam Markus 1 ayat 12 hingga 13, pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-40. So, terima kasih sudah bersama dengan saya pada hari ini dalam ayat yang pendek tetapi sangat bermakna, macam mana Yesus sebagai mewakili manusia yang macam kita yang berdosa. Dia mewakili, bukan bermakna Yesus berdosa, oke? Dia mewakili seperti kita, menjadi seperti manusia biasa yang boleh dicobai oleh setan, dan dia mampu untuk melawan segala hasutan setan dan pencobaan-pencobaan dari setan. So, itulah yang Yesus ingin manusia teladani pada zaman sekarang ini. So, sampai di sini saja pembacaan kita. So, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan teladan yang begitu baik
supaya dicontohi oleh manusia-manusia pada zaman sekarang, agar kami tetap kuat untuk melawan segala pencobaan daripada iblis. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ataupun firman Engkau yang begitu baik. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, sampai di sini saja. So, jumpa lagi di pembacaan kita yang seterusnya. Bye. God bless.